Mari kita lihat dulu Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Sudah bisa lihat dari belakang? Nah, lihat dulu dari belakang, lihat dulu ya. Allazina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Nah, saya punya persepsi yang lain tentang musibah tadi. Jadi musibah bukan banjir, bukan gempa, bukan ditinggal oleh orang yang dicintai, bukan ditipu orang, tetapi cara kita menerima terhadap semua peristiwa yang terjadi pada diri kita, itu bisa jadi musibah, bisa jadi berkah. Jadi sebetulnya istilah musibah pun itu istilah yang harus direnungkan oleh kita, karena kita tertipu oleh kehidupan. Begitu banjir langsung bilang musibah, begitu gunung Merapi langsung bilang musibah. Dan musibah itu selalu negatif, dan musibah selalu dikaitkan dengan Allah. Allah menurunkan musibah. Tuh, kurang ajar. Musibah itu sebetulnya terjadi karena tangan-tanganmu sendiri. Sekali lagi, pahami saya. Bisa disebut musibah, bisa disebut berkah, tergantung kesadaranmu. Berulang kali saya mengatakan, gunung Merapi meletus. Orang yang mau panen hari ini gak jadi panen. Karena apa? Mati seluruh pohonnya, tertimbun oleh debu. Karena ada yang terampas dari dirinya, dia bilang itu musibah saat ini. 5-6 tahun yang akan datang, dia nanam cabai subur, nanam jagung subur, nanam pisang subur. 6 tahun yang akan datang, dia ganti judulnya jadi berkah. Terima kasih Gunung Merapi, karena kamu meletus, sekarang semua unsur-unsur mineral di kebun saya lengkap lagi, sehingga pisang gede-gede, singkong gede-gede. Dia ganti judul jadi apa? Apa kata Tuhan? Lu bilang dulu musibah, lu sekarang bilang berkah. Begitu ada yang terampas dari dirimu dibilang musibah, begitu ada yang datang padamu diselung berkah. Semua yang judul-judul kamu buat itu adalah buatanmu sendiri. Bagiku semua yang terjadi adalah kebenaran. Ini soal sudut pandang. Nah, oleh karena itu ya, saya ingin mengatakan kepada kita semua ya, bahwa musibah atau berkah tergantung cara Anda memandang, tergantung pengetahuan Anda, tergantung kesadaran yang Anda miliki. Bagi seseorang mungkin musibah, bagi orang lain bisa berkah. Bagi Allah semuanya sama. Itu adalah kebenaran. Makanya orang yang masih terjebak oleh benar salah, terjebak baik buruk, ini masalah. Masalahnya adalah sempitnya pengetahuan. Masalahnya adalah rendahnya kesadaran. Paham? Oke. Nah, saya tidak akan bahas ayat ini, karena bagi saya tidak ada musibah, tidak ada berkah. Semua adalah kebenaran, tergantung cara Anda untuk menerima semua itu. Yang ingin saya bahas adalah kalimat yang terakhir, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dan kalau kita lihat terjemahan yang ada, yang beredar di pasaran, kalimatnya cuma begini. Perhatikan, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Gara-gara tidak diterjemahkan, akibatnya di masyarakat kita jadi salah kaprah, termasuk kalian semua. Begitu ada orang meninggal, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama semua WA setanah air. Pertanyaan saya, apakah meninggal itu musibah? Kalau musibah itu jelek, berarti orang itu meninggal jelek. Apakah kematian itu jelek? Bukankah mati itu adalah puncaknya kehidupan? Bukankah mati itu adalah kebebasan? Bukankah mati itu hadiah dari Allah? Bertahun-tahun kamu menderita, hari ini aku bebaskan semua rasa sakitmu, dan kamu pulang. Apa yang salah dengan kematian? Dan sampai hari ini hampir semua kita mengatakan kematian adalah musibah. Lalu kalian ngomong dengan enaknya bilang turut berduka cita. Tambah konyol lagi. Sudah bilang kematian musibah, padahal itu kebenaran.
Lanjut lagi kalian ngomong. Saenake dewe bilangnya turut berduka cita. Padahal kata Rasulullah, jika ada orang yang benar-benar sedang menderita, harusnya Anda datang dan membahagiakan mereka, bukan turut berduka cita. Orang sedang berduka cita, Anda turut. Ini pada kemana sih? Sama ya, nalarnya tuh sama. Saya punya grup orang biasa, WA. Saya punya grup katanya orang intelektual, katanya. Sekolahnya tinggi-tinggi, sama. Kalau ada orang mati, bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pernah suatu saat saya tanya di grup itu, bukan di grup yang biasa nih, di grup intelektual, apa sih maknanya? Jawabannya, tidak usah dipertanyakan. Ini intelektualitasnya apa sebetulnya? Saya tadi mengatakan kalau Anda terlalu intelektual, terlalu pintar, hati-hati, harus punya sarung. Sarung Anda satu, kejujuran. Kalau Anda pintar nggak ada sarungnya, bahaya, bisa melukai. Sarung Anda adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah sarung Anda. Tapi kalau menganggap Anda pintar, nggak bahaya. Anda sekolah S1, S2, S3 dan Anda menganggap Anda pintar, gak bahaya. Kan cuma menganggap diri pintar. Gak perlu disarungin kayak gitu, gak bahaya. Karena cuma menganggap dirinya pintar. Gak pintar kan? Yang paling berbahaya itu pintar, gak pakai sarung. Kalau menganggap dirinya pintar, pakai macam-macam gelar akademik, ingin dibilang pintar, gak bahaya yang kayak gitu. Apa bahayanya model kayak gitu? Dia cuma bangga dengan gelar-gelar akademik yang melekat pada dirinya. Buat apa? Mikirin kayak gini aja nggak ada waktu. Coba pikirkan semua yang mau Anda ketik, mau Anda sampaikan kepada orang, pikirkan Anda ngerti apa tidak. Jangan latah ngikut-ngikut apa kata orang. Karena umumnya WA kalau ada yang meninggal langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita bla bla bla. Sarua kabeh gitu. Teu cereg kabeh. Sekarang saya mau kasih pengertian sedikit nih, sedikit. Nah, biar pinter, rada bener. Nah, benernya belum terkuantisasi, rada bener. Nah, supaya jangan pinter tapi nggak bener. Nah, rada bener. Nah, syukur-syukur kalau kalian bisa pinter dan bener. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Kalau di Sunda itu pinter, bener, cager, bager. Nah, masih ada tambahannya, nggak cukup. Nggak cukup. Makanya leluhur kita di Sunda itu luar biasa. Pinter yes, bener yes, tapi tambah cager, bager. Tahu cager? Waras. Coba ya, waras dikit deh. Nggak usah banyak-banyak, dikit dulu warasnya. Dan sekarang ini yang waras ini sudah mulai berkurang. Bayangkan coba. Ribuan orang pergi haji. Ribuan orang tuh pergi haji. Begitu sampai di Jeddah, disuruh baris. Yang laki dipanggil haji, yang perempuan dipanggil hajah. Dan dia kira itu gelar yang diberikan oleh mereka. Alhamdulillah katanya. Baru aja nyampe Jeddah, saya sudah dikasih gelar cek saha. Haji itu artinya pengunjung bagi laki-laki, hajah pengunjung bagi perempuan. Yang berkunjung ke Jeddah, laki-laki disebut haji, perempuan disebut hajah. Artinya tuh pengunjung. Waras atau seetik. Pengunjung itu di sana karena kita sedang jadi pengunjung. Balik ka dieu, hayang disebut haji jeung hajah, teu waras. Dan ketidakwarasan ini saya lihat juga ada di perguruan tinggi. Saya sedih lihat gelar profesor, doktor, haji. Ngapain? Ini yang luar biasa, gelar ini dibawa-bawa di masjid, dibawa-bawa di pesantren coba. Jadi ketidakwarasan ini masif disebarkan oleh mereka yang tidak waras. Bayangkan ya. Sekali saya pergi ke Mekah, gelar saya H. Kedua kali H lagi, ketiga kali H. Kalau semua ditulis jadi H. Repot kan gelar saya. Itu hayang seri gitu.
Sok sadari lah. Tanu seri pang tarikna berarti mulai waras. Ini saya cerita tentang waras sedikit ya. Baik, kita lanjut sedikit. Nah, innalillah apa artinya? Innalillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, nggak apa-apa, walaupun nggak ada kata-kata berasal. Innalillah, bahasa aslinya sebenarnya sesungguhnya kita ini adalah miliknya. Itu yang benar. Wa inna ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang kamu pertuhankan. Rojiun itu balik, rojiun itu kembali. Jadi innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Wa inna ilaihi rojiun, dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita ilahkan. Jadi kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Nah, kita asal dari Allah, nggak usah didiskusikan lagi. Sareraya orang asal ti Allah, balik ke Allah. Nah, ini yang perlu didiskusikan. Apakah semua yang berasal dari Allah otomatis akan kembali kepada Allah? Tidak, tergantung apa yang Anda ilahkan. Kalau Anda menuhankan Allah, ya baliknya ke Allah. Kalau Anda menuhankan yang selain Allah, ya tempat kembali Anda itu yang Anda pertuhankan. Anda menuhankan tabungan Anda, ntar juga ketika Anda mati, ya pasti cari tabungan, ngenok dirinya. Anda menuhankan kebun Anda, batur mah baralik ke Allah, karena menuhankan kebun ketika mati, nyangsang di tanggal sampai. Jadi yang sebenarnya itu adalah innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Masalah besarnya sekarang, sudahkah kita menuhankan Allah? Apa syaratnya menuhankan Allah? Kalau sudah menuhankan Allah berarti lillah, berarti billah, berarti bismillah, berarti alhamdulillah. Lillah karena Allah, billah bersama Allah, bismillah atas nama Allah, alhamdulillah segala puji habis untuk Allah. Mari kita cek sekarang. Kenapa Anda bekerja? Betul lillah? Kalau lillah, yang mendrive kita, yang mendorong kita bekerja harus Allah. Harus Allah. Saya sudah bertanya, sudah melakukan riset. Kenapa Anda bekerja? Atuh Pak, upami abdi teu kerja mah pun anak bade tuang di mana? Kan sieun teu dahar. Kenapa Anda bekerja? Kalau saya nggak kerja Pak, saya punya rumah dari mana? Berarti dia kerja kan takut gak punya rumah. Kenapa Anda bekerja? Cicilan mobil Pak, cicilan. Siapa yang bayar kalau saya nggak kerja? Apa yang menggerakkan dia bekerja? Sieun teka bayar cicilan. Jujur, apakah yang menggerakkan Anda Allah? Bukan. Semua yang menggerakkan Anda adalah rasa takut yang Anda bikin sendiri dari ego Anda, dari pikiran yang gelap dalam diri Anda. Itu yang disebut dengan pikiran palsu Anda. Ngomong lillah semua orang bisa, tapi prak-prakannya tidak banyak yang bisa. Nah, kalau orang yang kerjanya atas nama Allah, digerakkan oleh Allah, satu, dia punya kesadaran, saya datang ke semesta ini diutus oleh Allah. Saya adalah tamu kehormatan di semesta ini, karena tidak ada kelahiran tanpa kehendaknya. Ibu saya tidak mungkin bisa ngeden tanpa ada Allah di dalam ibu saya. Saya datang ke semesta semata-mata karena cinta kasih Allah ke semesta. Maka tugas saya di semesta adalah menyampaikan cinta kasih yang sudah diberikannya kepada saya, yang bernama kehidupan ini, pada orang-orang yang butuh pertolongan saya. Saya jadi dokter karena saya dititipi cinta kasih, ilmu kedokteran untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan kesehatan. Saya jadi polisi karena Allah mentakdirkan saya jadi polisi. Allah menyuruh saya untuk menyampaikan cinta kasihnya lewat otoritas yang diberikan kepada saya sebagai anggota Polri untuk mengayomi, melindungi masyarakat. Gitu. Kalau semua begitu, tidak mungkin ada orang yang memeras kepada orang lain. Tidak mungkin ada yang merugikan orang lain. Tapi ketika digerakkan oleh kepentingan Anda,
maka Anda bisa jadi salah. Paham sampai di sini? Ayo sekarang kalian jadi apa? Jadi ibu rumah tangga, itu luar biasa. Jadi apa? Jadi pedagang, luar biasa. Saya dagang bubur, yakini saja Allah menyampaikan ilmu bubur kepada saya akan bikin bubur yang enak. Dan saya ketika melayani orang-orang, saya sedang melayani orang-orang yang butuh makanan, butuh pertolongan lewat saya. Anda akan jadi pedagang, akan jadi apapun yang berkah. Lillah. Ketika Anda sedang bekerja, billah, sertakan Allah. Allah itu bersama kita sekarang di sini, saat ini. Aneh ya, aneh sekali. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah kalau sudah mati. Bukankah Allah sekarang bersama kita? Bukankah Allah sekarang bersama kita? Bukankah Allah yang memberi daya kepada kita? Kenapa untuk kembali kepada Allah harus nunggu mati? Mau balik aja sekarang, di sini, saat ini, sekarang. Ayo pulang ke rumah kalian sekarang. Tidak usah menunggu kematian. Banyak yang gagal berpikir, dan seakan-akan Allah tuh baru bisa ditemui nanti setelah mati. Padahal di dalam Quran dikatakan, siapa yang tidak bertemu saat hidup, dia tidak akan bertemu dengan Allah saat dia mati. Pertanyaan saya yang paling dasar, Anda bisa melihat, bukankah ada penglihatan Allah pada diri Anda? Anda bisa mendengar, bukan karena Allah yang mendengar ada di telinga Anda? Semua organ tubuh ini gak ada artinya kalau tidak ada daya dari Dia. Bukankah Allah bersamamu hari ini, saat ini, di sini, sekarang? Kenapa? Untuk menemuinya harus menunggu mati dulu? Kenapa untuk merasakan harus menunggu mati dulu? Saya tidak mengerti pikiran itu sampai sekarang. Kenapa begitu banyak orang-orang yang kurang waras berpikirnya? Memang Anda bisa mengangkat tangan, ada siapa dalam diri Anda? Ada daya dari Allah, ada Dia. Bahkan Allah berulang kali mengatakan, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan aku lebih dekat kepadamu lampu dekatnya urat nadi lehermu. Allah tuh ada bersama kita sekarang, di sini, saat ini. Dan saya bisa berbicara seperti ini karena Dia memberikan daya kepada saya. Dan sekarang saya sedang berbicara seperti ini, saya merasakan Dia ada bersama saya. Tidak usah untuk merasakan kehadiran harus menunggu mati nanti. Di sini, saat ini, sekarang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, dan kita setiap saat harus kembali kepada Allah. Kembalilah saat ini juga kepada Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan doa buat orang mati, tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah pengertian, kesadaran, supaya setiap saat kita merasakan bahwa kita bersama dengan Dia di sini, saat ini, sekarang. Saya bicara hari ini pakai ayat ini hanya satu misi saya. Saya mengajak kalian untuk merasakan kehadirannya sekarang. Minyak masukkan ke dalam air, dia menyatu dengan air, tetapi dia tidak terhubung dengan air. Dia bersama air, tetapi tidak merasakan penyatuan dengan air. Kenapa? Apa maknanya? Apa sih minyak itu? Minyak itu air yang tercampuri oleh zat lain. Karena ada kotoran lain yang masuk ke dalam molekul air, maka disebutnya bukan air lagi, disebutnya minyak. Barang berbeda. Masukkanlah ke dalam air, dia tidak pernah bisa tersambung, tidak pernah terhubung. Tidak ada chemistry istilah anak-anak sekarang. Tidak bisa larut, tidak bisa bersenyawa, betul? Lihat saya semuanya. Kita saat ini di sini sedang berada dalam tubuhnya Allah. Kita saat ini di sini sedang berada dalam pelukannya Allah. Pertanyaan yang paling dasar, mengapa kita tidak merasakan pelukannya? Mengapa kita tidak merasakan kehadirannya? Mengapa kita tidak tersambung dengannya? Mengapa kita tidak bersolawat kepadanya? Di Quran ada dua terminologi yang penting kalian perhatikan. Di Quran surat Al-Mu'minun ayat pertama, ayat kedua, Allah berbicara solat. Di Quran surat Al-Mu'minun ayat 9, Allah bicara solawat.
Apa bedanya sholat dengan sholawat? Sholat itu adalah menyatu. Sholawat menyatu sekaligus terhubung. Lihat saya semuanya. Kita dekat dengan orang, tetapi tidak ada chemistry-nya, tidak terhubung. Kita jauh dengan orang, tapi ada chemistry-nya, ada kerinduan. Betul? Kenapa Allah begitu dekat kepada Anda dan Anda tidak rindu kepada Allah? Karena Anda itu dekat tetapi tidak terhubung. Tidak sholat, juga tidak sholawat. Makanya sholat itu harus sampai kita mengalami penyatuan. Penyatuan juga tidak cukup. Penyatuan harus mengalami keterhubungan. Sholawat. Ciri orang yang beriman itu dua. Dia sholat sekaligus juga sholawat. Menyatu sekaligus juga terhubung. Paham? Oke, mari kita lihat lagi. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan doa untuk orang mati, tetapi itu adalah statement yang di dalamnya ada pengertian gimana caranya supaya kita bisa mati. Makanya saya bilang tadi, kebaikan seseorang tidak bisa diukur saat dia mati, juga tidak bisa diukur saat dia hidup. Harus diukur satu paket, saat hidup sekaligus juga saat dia mati. Saya tanya, apakah sekarang kita bersama dengan Allah? Hidup. Apakah ketika kita meninggalkan raga ini bersama dengan Allah? Mati. Makanya orang yang sadar hidupnya bersama dengan Allah, matinya pun bersama dengan Allah. Tidak usah bersama Allah nunggu mati. Makanya banyak orang yang hidupnya nggak karu-karuan karena dia pikir bersama Allahnya nanti ketika mati. Padahal saat mati tidak akan bisa bersama dengan Allah kalau saat hidup tidak bersama dengan Allah. Saat hidup bersama dengan Allah, matinya pasti bersama dengan Allah. Inilah pentingnya memahami innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Ya, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Siapa yang akan kembali pada Allah? Yang sepanjang hidupnya dia merasakan kehadiran Allah dan selalu bersama dengan Allah, dan dia melakukan aktivitas atas nama Allah, dan setelah dia berhasil, dia pun menyampaikan puji habis buat Allah. Paham? Inilah ya, kita harus belajar membangun keseimbangan. Pintar penting, sekolah setinggi-tinggi penting. Tapi ada satu pesan saya, satu lagi. Kalau pintar itu berarti kita udah tajam banget secara analitik otak kita. Hati-hati ketika otak sudah analitiknya tajam, tidak ada sarungnya, bahaya. Makanya disitulah pentingnya kita belajar spiritual. Maaf ya, saya tidak ngomong agama, saya ngomong spiritual. Saya ngomong spiritual. Kenapa? Bagi saya, nilai seseorang tidak bisa ditentukan oleh keyakinan yang dianut. Tapi nilai seseorang ditentukan oleh kualitas orang itu, apapun keyakinannya. Maaf, bagi saya. Makanya yang bagus itu, ada seorang tokoh dunia pemenang hadiah Nobel ketika ditanya, menurut Anda apa agama yang paling baik? Dan beliau mengatakan, agama yang paling baik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi tambah baik. Ini adalah jawaban yang sangat bijaksana, tidak mendiskreditkan keyakinan tertentu. Inilah jawaban orang-orang yang sudah bijaksana. Doanya orang yang semacam ini pasti, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pasti doanya begitu. Dia tidak hanya mendoakan kelompoknya, tidak hanya mendoakan keluarganya. Orang-orang yang sudah di level kesadaran ini doanya pasti, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itulah yang diajarkan leluhur kita, Rahayu Sagung Dumadi. Itu bedanya orang yang sadar dengan orang yang tidak sadar. Jadi anak-anak kita ini harus dididik supaya dia mengalami keseimbangan dua. Keseimbangan intelektual, logika, dengan keseimbangan spiritual, rasa. Makanya orang tua kita bilang, hati-hati. Keren gak?
orang tua kita kalau bicara? Ini soal peradaban, ini soal kecerdasan. Ngomong tuh nggak sembarangan. Hati-hati. Cuman kita kan nggak pernah menyelidiki sisi etimologi dari semua kata-kata yang kita ucapkan. Betul nggak? Kita ngikut-ngikut orang aja. Hati-hati Jang. Gitu. Cuma gitu aja. Gak pernah menusuk ke bagian dalam dari kesadaran kita, karena kita juga tidak mengerti yang kita ucapkan. Betul apa tidak? Oke. Baik. Saya simpulkan dulu sebelum saya lanjutkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Kalau kita menuhankan Allah, baliknya pasti kepada Allah. Siapa yang akan kembali kepada Allah setelah kematian? Adalah mereka yang bersama Allah saat dalam kehidupan. Setuju? Oke. Apakah sekarang kita bersama dengan Allah? Bersama Allah. Cuman seperti minyak dalam air. Bersama tetapi tidak menyatu. Bersama tetapi tidak terhubung. Yang dibutuhkan oleh kita adalah kesadaran bahwa Allah bersama kita. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kan dia wujud dalam diri kita, menjadi nafas dalam diri kita. Kan ketika kita tidur, mata kita tidur, telinga kita tidur, tangan kita tidur, kaki kita tidur. Satu-satunya yang tidak tidur dalam diri kita adalah nafas kita. Lalu kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak Tuhan selain Dia yang senantiasa berdiri tegak, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Siapa yang berdiri tegak dalam diri kita, yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk? Bukankah napas kita? Yang gitu aja kadang-kadang kita gak sadar. Terus saja mencari yang di luar, yang di dalam diri kita sampai kita gak sadar. Kita ini terlalu sibuk dengan gamis. Tahu gamis? Gamis itu baju agama. Makanya hampir semua orang beragama, mohon maaf, kan bisa dilihat dari identitasnya, dari gamisnya. Betul nggak? Iya. Kalau pakai koko, baju takwa, udah bisa dipastikan siapa. Dari musola mana? Ibu-ibu, rapi, syar'i, sudah bisa dipastikan dari kelompok mana. Betul? Nah, kenapa leluhur kita menciptakan satu istilah namanya gamis? Gamis itu baju agama. Baju itu penting loh. Tetapi baju itu kan sebetulnya penting kalau ada isi bajunya. Nah, apa yang dibungkus oleh gamis? Yang dibungkus oleh gamis itu sesungguhnya adalah nilai-nilai luhur agama. Makanya kalau sudah pakai baju gamis, hati-hati dengan pikiranmu, kata-katamu dan perilakumu. Karena kamu sedang menunjukkan gamis, berarti sedang menunjukkan baju luarmu. Harus sama dengan baju, harus sama dengan yang dibajuin oleh dirimu, bagian dalam dirimu. Makanya kan ada lelucon. Kalau orang pidato kan pasti hadirin, hadir, out. Tahu? Hadirin berarti yang hadir tuh in. Nah, itu yang dalam. Hadir out berarti yang hadir yang luar. Karena kalau yang hadir gak ada hadirin dan hadir outnya, saya takut ngasih ceramah. Misalkan yang hadir cuma hadir out, takut saya. Berarti orang mati. Gila saya ngasih ceramah orang mati. Nah, yang hadir innya aja, dalamnya aja. Berarti yang saya kasih ceramah kan uka-uka. Nah, makanya saya panggil hadirin, hadir out. Berarti yang saya panggil tuh dua-duanya. Jisim, kuring. Jisimnya dipanggil, kuringnya dipanggil juga. Jisim abdi, tuh kan? Hebat banget sebetulnya kalau bicara bahasa tuh. Makanya bahasa melambangkan kecerdasan. Luar biasa itu ya, bahasa itu. Makanya kita kadang-kadang tidak peduli ya sama yang namanya bahasa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah,
Apakah saat ini kita sudah pulang ke rumah diri kita? Pertanyaan itu. Apakah saat ini kita sudah pulang ke rumah diri kita? Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan nanti, tapi di sini saat ini sekarang. Kita harus pulang kepada Allah sekarang. Pulang kepada Allah bukan berarti mati beneran, tapi pulang kepada Allah adalah merasakan kehadirannya setiap saat, bahwa Dia bersama dengan kita. Orang yang merasakan kehadiran Allah setiap saat, itu namanya sudah pulang. Itu yang saya maksud, pulang ke rumah diri, pulang ke rumah sejati kita, pulang ke jati diri kita yang sebenarnya. Oke. Mari kita buktikan sekarang. Kenapa hidup saya penuh dengan penderitaan? Misalnya, nah penderitaan itu cuma sedang mengingatkan bahwa kamu telah berjalan terlalu jauh dari rumah sejatimu. Jadi penderitaan itu hanya sedang mengingatkan bahwa kamu segera pulang ke rumah dirimu terlalu jauh. Maka inilah akibatnya. Kenapa hubungan sosial saya banyak yang terganggu? Mengapa saya banyak konflik dengan orang? Itu hanya sedang mengingatkan bahwa kamu telah berjalan terlalu jauh dari jati dirimu. Makanya nanti kita lihat ya, orang yang sudah pulang kepada Allah itu tidak akan terkena yang namanya musibah. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Betul tidak terkena musibah? Oh, berarti kalau saya sudah pulang kepada Allah, banjir pun gak datang ke rumah kita. Salah lagi ngajinya. Ya banjir hayang kadinya, ya datang juga. Cuman kita tidak melihat banjir sebagai musibah. Apa yang terjadi, terjadilah. Pasti ada pesan semesta bagi saya. Gitu maksud saya. Omongan Bapak itu ternyata salah. Setelah saya pulang ke rumah diri saya, setelah saya pulang ke jati diri saya, sudah selaras pikiran, kata-kata dengan perbuatan saya, Pak, saya tetap sakit, saya tetap ditipu orang. Siapa yang salah? Saya salah ngajarnya atau yang diajarnya? Itu berarti nggak ngerti. Pada saat dengar ceramah saya pasti ngantuk atau kebanyakan makan tadi pagi. Makanya saya bilang ya sama panitia, tolong makanan itu jangan disajikan dulu sebelum saya ceramah. Karena saya khawatir ya makanan itu mengurangi kesadaranmu, sehingga saat mendengarkan ceramah kamu sedang berjuang untuk sadar. Karena begitu makanan masuk terlalu banyak, jadi kehilangan kesadaran. Bagusnya dengerin ceramah saya kosong perutnya. Atau khusus hari Rabu kalian pagi-pagi minum jus aja, jus wortel, jus belimbing, jus aja. Spesial Rabu mau dengerin ceramah, biar pintar dikit. Nah, pintar sekaligus juga benar, berarti cerdas, ya toh? Makanya kalau intelektualitas dengan intelijensia beda. Intelektualitas itu ya kognisi, kalau intelijensia kesadaran. Dalam bahasa Inggrisnya juga berbeda. Makanya harus hati-hati dengan bahasa. Baik, saya akan tunjukkan. Tadi saya janji apa katanya? Kalau orang yang sudah pulang kepada Allah itu bebas dari bencana, bebas dari musibah. Ini beneran, ya, beneran. Baik, kita lihat dulu ya. Saya akan tunjukkan perlahan-lahan. Saya tunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 174.